Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, shalom shalom. Sekali lagi shalom shalom warga kerajaan Allah. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangan, kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Yang bersuka cita dan bersyukur saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari baca sama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya, kami bersyukur pagi hari ini. Sebab kasih setiamu menjumpai kami. Kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu bahwa setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur dari hati kami kepadamu ya Tuhan dan Allah kami. Ditinggikanlah Engkau, diagungkanlah Engkau ya Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan.
bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranmu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kasih sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bawa syukurmu pagi hari ini dengan segenap hatimu. Atas kasih-Mu kami bermasmur, bagi namamu yang kudus. Yes, Lord. Sebab padamu Tuhan Yesus,
siap untuk memuji Tuhan? Sama-sama katakan amin. Kasih sorak-sorai lebih meriah bagi dia. Thank you Jesus. Mari tepuk tangan sama-sama yuk. Let's sing it out. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. We want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high. Tempat ini pagi hari ini. We want to see you, Lord. Open the eyes. Oh, open the eyes. I want to see you. Let's lift him up to see you high and lifted up. Amen. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we see you high. To see you high and lifted up. You are worthy, Jesus. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we one more time see you holy, high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. We cry holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Come on, lembah pujian. Holy, holy, holy. Sing it, He's holy. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy.
sebelum duduk kasih high five kiri kanan. Sekali lagi katakan, Yesus besar dan dahsyat. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom semua warga kerajaan, masih dalam tema Pursue Holiness. Tetapi firman Allah menjelaskan holiness saja nggak cukup. Harus disertai dengan contentment, dengan rasa puas. Karena cerdas rohani tidak sejajar dengan cerdas keuangan. Nah, saya mau sampaikan 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, but you, O man of God, manusia Allah. Orang yang error itu adalah manusia duniawi. Tetapi kita diingatkan siapa diri kita. Sebutkan dirimu, aku berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Jauhilah semuanya, jauhi itu larikan dirimu. Tetapi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di dalam terjemahan The Passion dikatakan, Timothy, you are God's man. So run away from all these errors. Instead, chase after true holiness. Godliness itu true holiness. Justice, keadilan. Faithfulness, kesetiaan. Ini semua adalah buah. Love, hope. Dan juga tender humility. Termasuk meekness. Itu yang harus kita kejar. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 12 dikatakan bahwa kita harus bertanding. Bertanding di sini kalau di dalam Alkitab bukan tinju tetapi bergulat, jarak dekat. Rebutlah pertandingan iman yang benar, the good fight of faith. Rebutlah hidup yang kekal. Disuruh mengejar dan disuruh merebut. Semua warga negara kerajaan, kita tahu semua yang kita pegang akan hilang. Semua yang kita bisa lihat akan melayang. Tetapi Tuhan berkata, cari yang kekal. Dalam surat Kolose dikatakan, carilah perkara di atas, di mana Kristus berada, dan depositnya adalah Christ in you, the hope of glory. Roh Kudus adalah roh kekudusan, dan itu memungkinkan kita sebagai man and woman of God bisa melarikan diri daripada segala godaan, daripada segala keinginan duniawi, dan mengejar the true holiness. Saya sampaikan pesan ini, ingat ya, holiness dan contentment. Sebab firman Allah mengatakan dari ayat 5, 1 sampai dengan 10, kita lihat bagaimana ada godaan tentang ingin kaya. Kita ini sudah kaya, kenapa ingin kaya? Ya, seluruh bumi ini adalah miliknya Tuhan. Soalnya mungkin pernah dengar, saya pernah terbang di atas Kalimantan, dan orang di samping saya berkata itu miliknya pejabat keluarga presiden. Dan saya bilang pada dia, sorry ya, semua itu punya papa saya. Dia kaget, dia lihat saya. Apa Pak? Semua itu punya papa saya. Siapa papamu? Pencipta langit dan bumi. Dia bertobat sebelum saya mendarat di Tarakan. Karena itu semua hamba Tuhan tahu, kita sudah memiliki semuanya. Karena dalam Lukas 15 dikatakan oleh Bapa itu, apa yang aku punya, my son, putraku, apa yang aku punya, kamu punya. Jadi tidak usah mengejar yang lain-lain. Kejarlah godliness. Because godliness with contentment is great gain. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Godliness adalah buah daripada holiness. Kiranya kita mendengar firman Tuhan ini, practice holiness and contentment. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa.
Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Kau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan segenap hati kami. Adonai Elohim Sevaot Adonai Elohim Sevaot. Holy, Dia ada di sini pagi ini. Mari sembah Dia Allah yang kudus. Oh Lord, oh Lord, our God, Lord of Kami angkat tangan kami sembah Engkau. Kadosh, 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 Kadosh.
Bapak Ibu sendiri nyanyikan pujian ini, katakan Kadosh, 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 Kadosh. Oh, hanya Engkau yang suci, yang kudus, yang mulia. Kadosh, 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 Adonai. Elohim, Sebaoth, Adonai, Elohim, Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang telah mencurahkan darahnya untuk kami sebagai tebusan kami, sehingga kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Bahkan kami ditebus, ditentukan untuk menjadi bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan ajar kami untuk hidup, belajar hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kekudusan yang Kau ajarkan kepada kami. Ajari kami Tuhan, jabarkan biarlah Engkau mengejawantahkan kepada kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan, kami lakukan, supaya setiap daripada kami berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga yang mendengarkan, biar semuanya sama-sama diberkati. Dan kami mendapatkan satu pengertian-pengertian yang baru yang daripada-Mu. Sehingga pulang dari tempat ini kami mengalami satu perubahan yang besar. Karena Tuhan telah mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih dengan tim PAW yang telah melayani dengan baik. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih Ibu Kristi, juga Ibu Christine Here, orang tua kami yang memberi kesempatan ini. Ya, ini tema yang berat ya, berbicara tentang mengejar kekudusan. Terus terang, saya belajarnya lama dan hampir-hampir tidak berani menyampaikan di tempat ini. Tapi saya percaya, kalau saya mau tunduk, saya mau taat, dan saya tidak belajar untuk munafik, saya akhirnya dengan berat dan penuh dengan kerendahan hati bisa berdiri di tempat ini. Ya, berbicara tentang pursuing holiness atau mengejar kekudusan, kita belajar dulu dari pengertian kudus.
Kudus itu dari bahasa Ibraninya kados, seperti yang kita nyanyikan lagi tadi ya. Dan ada satu hal yang menarik, orang Israel itu menyebut nama Tuhan salah satunya dengan nama Hakados Baruch Hu. Siapa dia? Nah, di sini nanti kita akan belajar siapa Hakados Baruch Hu. Nah, dalam bahasa Yunaninya hagios, artinya sama, kudus. Nah, memiliki pengertian terpisah, dikhususkan, dan disucikan, dikhususkan untuk Allah atau beribadah kepada Tuhan. Itulah, kekudusan juga merupakan sifat utama Allah yang menunjukkan kemurnian dan kesempurnaannya, karakter ya. Nah, jadi kekudusan itu juga merupakan identitas. Nah, orang Kristen pasti akan kelihatan identitasnya, salah satunya adalah kekudusan. Dan kekudusan itu enggak gampang sih, karena itu tadi dipisahkan. Dipisahkan itu enggak enak, tapi saya tahu dipisahkan itu baik. Contohnya di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bagaimana semua orang percaya itu dipisahkan. Diambil dari kegelapan, dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, ajaib, luar biasa itu. 1 Petrus 2 ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Di sini dulu, bangsa yang terpilih. Orang Israel bangga dengan sebutan bangsa yang terpilih. Amsegulah, bangsa yang terpilih. Sering mereka dengan menepuk dada begini, Amsegulah. Akulah bangsa yang terpilih. Bagaimana dengan kita, dengan bangsa yang terpilih? Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus, sekalipun kita bangsa yang terpilih, kita adalah orang yang rendah hati. Bukan orang yang sombong, bukan orang yang tegar tengkuk. Nah, demikian juga kita mendapat satu identitas. Setelah kita dipilih menjadi imamat yang rajani. Imam itu orang yang berdiri di depan Tuhan dan jemaat. Menjadi perantara supaya mendoakan jemaat ini disampaikan kepada Tuhan. Nah, pendoa syafaat itu juga imam, berdiri di antara Tuhan dan orang yang didoakan, itu pendoa syafaat. Kemudian bangsa yang kudus, jelas banget ya, bangsa yang kudus. Kita dipilih, dijadikan bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri, kepunyaan Dia. Nah, kenapa kita kepunyaan Dia? Teorinya begini. Seorang budak yang ditebus oleh tuannya itu menjadi milik daripada tuannya. Jadi kita milik daripada Tuhan kita yang sudah menebus kita dengan harga yang sangat mahal, namanya Yesus Kristus. Kata gereja itu diambil dari sebetulnya kata kuriake atau kuriakos. Artinya miliknya Kristus, miliknya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Kemudian supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jelas ya, saudara adalah bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, setelah kita ditebus, kita dipilih, kita ini ternyata juga dijadikan menjadi bait daripada Roh Kudus. Di mana Roh Kudus bersetana, istilah Balinya mungkin saya ambil. Di mana Roh Kudus tinggal, itulah kita. 1 Korintus 9 ayat yang 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Milik siapa kita? Milik Kristus yang telah menebus. Nah, kalau berbicara tentang bait, saya teringat dengan mulai dari kemah pertemuan Musa, kemudian bait Salomo. Nah, kalau berbicara tentang bait Salomo, itu bait yang dibangun dengan harga yang sangat mahal. Bahkan Daud pun mempersembahkan emas, perak, tembaga, kayu, baik itu kayu penaga,
kayu aras, kayu cendana, kayu gaharu. Demikian pula dengan permata. Dan saya pernah mencoba menghitung waktu itu tahun 2003. Kira-kira hampir 10 T yang dipersembahkan oleh Daud. Kalau dikonversikan sekarang berapa T ya? Waktu itu saya menghitung tahun 2003. Itu segitu. Artinya kalau kita mau menjadi baiknya Roh Kudus, jangan takut dengan yang namanya hal finansial dan sebagainya. Itu cuma bonus. Tetapi esensi yang terpenting bahwa bait ini harus kudus. Esensi yang paling penting, bait ini harus kudus. Mulai berbicara tentang pelataran, pelataran saja harus kudus. Nah, berbicara tentang pelataran kudus, itu ada 2 peralatan. Pertama adalah mezbah bakaran, mezbah korban bakaran. Yang kedua, bejana pembasuhan. Nah, berbicara tentang mezbah bakaran, korban itu pertama harus dipotong dulu, mati disembelih. Kemudian dibawa ke dalam mezbah korban bakaran, dibakar sampai habis. Nah, kalau berbicara tentang bahwa diri kita adalah baitnya Roh Kudus, kedagingan kita harus dipotong dan dibakar sampai habis. Tidak tersisa. Aduh, berat Tuhan. Misalnya, nggak usah jauh-jauh. Ngikutin yang kemarin itu tentang kerendahan hati. Sombong itu ternyata kedagingan. Dan saya pelajari dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, ternyata di surga nanti tidak ada orang sombong. Karena Lucifer saja begitu jatuh dalam kesombongan dibuang, pes. Di surga tidak ada kesombongan. Itu salah satu. Itu harus dipotong habis. Nah, sekarang apa saja yang harus dipotong habis? Dibakar sampai tidak bersisa, yaitu perbuatan daging. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecamaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Nah, apa ada di dalam gereja sihir? Ternyata ada loh di dalam gereja itu sihir. Tapi gereja tidak mengajarkan sihir. Tetapi oknum-oknum ini melakukan sihir di dalam gereja. Bukan berupa mantra, jimat, opok-opok. Bukan semacam itu. Tetapi perbuatan yang seperti sihir. Seorang dukun sihir itu kan biasanya manipulasi, mendominasi, mengintimidasi dengan rapal dan mantra dan sebagainya. Nah, di dalam gereja yang disebut sihir dalam gereja, yaitu yang jelas pertama adalah dominasi. Mentang-mentang punya otoritas, itu otoriter di dalam gereja. Nyuruh jemaatnya begini begitu untuk kepentingan daripada gembalanya sendiri. Saya sampaikan ini untuk saya loh ya. Kemudian mengintimidasi dengan mengatakan, oh kamu harus menabur begini, kamu harus memberi persembahan kepada aku begini. Kalau tidak, celaka kamu, terkutuk kamu. Itu intimidasi. Saya sampaikan ini untuk saya. Kemudian manipulasi, firman Tuhan dipelintir. Supaya apa? Untuk nakutin jemaat dan sebagainya. Firman Tuhan dimanipulasi. Dan itu ada di dalam gereja. Tapi saya percaya di lembah pujian tidak ada. Di sini tidak ada. Itu doa saya. Tidak ada. Itu sihir. Kemudian perseteruan. Harusnya di dalam lingkungan orang kudus ini tidak ada perseteruan. Kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang mengatakan Paulus, dan Paulus dahulu melakukan seperti ini. Waktu dia masih Saulus, saudara tahu, dia mengatakan bahwa dirinya sebagai orang Yahudi, orang Farisi, dia melakukan Torah itu dengan murni dan konsekuen. 613 mitzvot atau mitzwah itu dilakukan oleh Saulus. Dia bangga dengan itu, tetapi dia mengatakan itu tidak penting. Dia melakukan kebodohan. 613 aturan Torah dia lakukan. Tetapi dia menganiaya, mengejar, menangkap, bahkan mungkin membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus yang merasa dirinya sangat agamawi, ternyata melakukan tindakan yang sifatnya serba kedagingan. Dan setelah ketemu Tuhan Yesus di jalan lurus, perjalanan ke Damsyik, dia bertemu secara pribadi, Tuhan ubahkan. Dan dia mengerti ini. Bagaimana dia mengalami penganiayaan selama ikut Tuhan. Kedagingannya dipotong, dipangkas sampai habis. Makanya dia bisa mengajarkan ini. Ini berbicara tentang baru masuk pelataran. Ada bejana basuhan, berbicara tentang penyucian diri. Kemudian masuk ke ruang kudus, di situ ada meja roti. Berbicara tentang firman Tuhan. Ada menorah, kaki dian. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus, juga berbicara tentang ukupan. Meja ukupan, berbicara tentang bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukankah korban syukur kita itu merupakan ukupan yang harum bagi Tuhan? Korban syukur. Kenapa kok korban syukur? Ternyata di dalam kondisi seperti apapun kita harus bisa mengucapkan syukur. Itu ukupan yang harum bagi Tuhan. Dan bukankah kita mempelai daripada Kristus? Nah, berbicara tentang mempelai, tentang ukupan, saya punya pengalaman dengan istri saya. Waktu kami mau menikah, sehari sebelum menikah, istri saya itu diukup dengan wangi-wangian, dikerodongi begini, dengan wangi-wangian. Setelah itu masuk pernikahan, malam pertama saya mencium bau harum tubuhnya itu 3 hari tanpa parfum. Karena apa? Diukup. Dan aroma wangi itu masuk ke dalam pori-porinya, dan itu selama 3 hari. Ternyata, saya mengerti kenapa mau masuk ruang Maha Kudus. Itu kita harus memberikan ukupan. Ternyata gambaran di dalam pernikahan, ternyata pun pernikahan orang-orang Israel pun juga diukupin wanitanya. Seperti halnya Esther, itu diberi wangi-wangian. Nah, bukankah kita mempelai Kristus itu harus memberikan ukupan yang harum untuk Tuhan kita untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus itu kan ada tabut perjanjian, ada hukum, 10 hukum, 2 loh batu itu, tongkat Harun yang berbunga, dan mana. Serta yang terpenting adalah tutup pendamaian, di mana 1 tahun sekali imam besar itu masuk memercikkan darah anak domba yang tidak bercacat celah untuk membawa bangsa Israel berdoa di hadapan Tuhan di ruang Maha Kudus. Tetapi kita tahu, kita ini baitnya, kita boleh masuk ke ruang Maha Kudus karena Tuhan kita, Raja kita mempersembahkan darahnya sendiri di atas kayu salib. Nah, darah itu mahal banget. Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Firman. Dan segala sesuatu diciptakan oleh firman Tuhan. Saya kadang sampai heran, kenapa Tuhan mau merendahkan diri seperti itu? Dan saya pelajari kalau dia adalah Sang Firman, dia itu maha agung, maha besar, maha kudus. Saya pernah membaca dari teori konstanta Hubble. Ada teropong yang paling canggih, yaitu teropong Hubble. Untuk melihat
berapa sih luasnya alam semesta ini? Dilihat dari teropong Hubble itu, jarak galaksi yang terjauh itu adalah sejauh 13,5 miliar tahun cahaya. 13,5 miliar tahun cahaya. Berapa besarnya? Nah, penciptanya adalah Sang Firman, Hologos, namanya Yesus Kristus. Itu Tuhan kita agungnya seperti itu, tapi merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia melakukan hal yang saya kalau ingat ini mau nangis. Begini, saudara senang diberkati? Siapa yang tidak senang diberkati boleh angkat tangan. Tidak senang diberkati. Tidak ada yang angkat tangan kan? Berarti semua senang diberkati. Kata berkat itu ternyata dari kata berek. Berek menjadi barak. Nah, penyembahan kalau kita berlutut itu barak. Tapi waktu Tuhan Yesus, waktu perjamuan makan, dia berlutut di depan murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Dia yang agung, yang mulia, yang lebih besar dari segala sesuatu itu. Kalau galaksi yang terjauh itu sekarang saya percaya lebih luas lagi, 13,5 miliar tahun perjalanan cahaya. Itu seperti itu. Dia merendahkan diri di hadapan murid-muridnya. Dia berlutut, dia melutut, dia barak, memberkati muridnya, membasuh kaki muridnya. Itu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kalau tadi song leadernya itu menyanyi sambil berlutut, itu barak, proskuneo, penyembahan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan kita ternyata harus lebih daripada sekedar barak, berlutut. Karena dia itu betul-betul agung, dia itu betul-betul mulia. Saya sampai hari ini belajar untuk mengerti itu, belum mengerti dan masih berjalan untuk mengerti, untuk memandang kekudusan Tuhan yang luar biasa itu, memandang Hakados Barugu yang maha kudus dan terpujilah dia, artinya itu. Nah, untuk mengerti bahwa siapakah Yesus Kristus, kita harus mengenal dari zaman masa kecilnya. Ini masa kecilnya Tuhan Yesus yang kudus dari Allah. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, kepada Maria ya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Jadi Tuhan Yesus itu waktu di dalam kandungan ibunya itu sudah disebut kudus anak Allah. Begitu lahir dia bayi yang kudus. Begitu dia menjadi anak-anak, dia anak-anak yang kudus. 12 tahun waktu bar mitzvah menjadi anak hukum, itu bertemu dengan para ahli-ahli Taurat, bisa berdiskusi, bahkan bisa menjabarkan segala sesuatu, sampai para ahli Taurat itu terheran-heran. Bukan 1 jam, 2 jam, beberapa hari, mungkin 4 hari. Itu bersama dengan ahli Taurat. Nah, siapa yang mengajarkan itu? Di situ saya mengerti. Dia benar-benar Sang Firman. Tetapi dia tetap merendahkan diri, ada di bawah pengasuhan manusia. Itu bentuk rendahan diri yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, berbicara tentang kebenaran dan kekudusan, kira-kira waktu kecil itu Tuhan Yesus itu pernah enggak nyuri uang jajan dari mamanya atau nyuri kurma dari tetangganya? Secara umum anak kecil kan kadang nyuri mangga, nyuri apa gitu. Saya melakukan itu, adik-adik saya melakukan itu. Apakah Tuhan Yesus pernah melakukan itu? Di Alkitab enggak ada loh. Tetapi secara iman saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu. Kalau sekalipun Tuhan Yesus melakukan itu, waktu dia disalibkan di atas kayu salib, tidak sah penebusannya. Jadi dari dalam kandungan sampai dengan dia mati di atas kayu salib, dia tetap benar, dia tetap kudus. Karena itu waktu dia disalibkan,
penebusannya sah. Bukti penebusannya sah itu apa? Dia bangkit pada hari ketiga, 40 hari bersama-sama dengan muridnya mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan dia naik ke surga. Nah, tentang peristiwa ini, puji Tuhan, di Indonesia itu sudah dikepreskan. Kepres nomor 8 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Pertama apa? Hari Natal disebutkan hari kelahiran Yesus Kristus. Jumat Agung disebutkan apa? Hari wafat Yesus Kristus. Minggunya disebutkan hari Paskahnya, hari kebangkitan Yesus Kristus. Habis itu waktu kita di Mertasari kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Artinya apa? Yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Siapa dia yang ditulis, dikepreskan oleh presiden kita? Dia adalah Tuhan. Dan itu diundangkan di Indonesia. Artinya secara hukum Indonesia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi Indonesia. Itu yang saya imani hari ini. Tapi karena itu sudah dimulai, mari kita hamba-hamba Tuhan ini bergerak untuk memenangkan Indonesia bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas banget, dia maha kudus, dia maha agung, dia maha mulia. Kalau saudara malam-malam melihat keluar, tolong lihat ke atas langit. Ada kabut bersinar berwarna putih. Itulah yang disebut dengan Milky Way atau Bima Sakti. Itu cuma satu galaksi. Isi bintangnya itu miliaran bintang. Belum galaksi Andromeda, galaksi-galaksi yang lain. Itu yang menciptakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mempelajari keagungan Yesus Kristus Tuhan kita yang mau merendahkan diri menjadi manusia. Saya mengejawantahkan, menjabarkan untuk bisa menyembah Dia dengan benar. Sampai hari ini saya masih belajar. Saya pengen lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Saya berharap itu ada di antara kita semua, kesadaran itu. Nah, Markus 1 ayat 24. Ini pengakuan roh jahat yang merasuki orang yang ada di sebuah sinagoga yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Nah, kuasa kegelapan itu mengatakan begini, apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Siapa yang bisa membinasakan roh jahat? Kecuali Tuhan sendiri. Itu roh jahat sendiri ngomong loh. Apakah engkau hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, kuasa kegelapan saja percaya bahwa Yesus Kristus adalah yang kudus dari Allah. Cuma bedanya kuasa kegelapan tidak mau hidup kudus, tidak mau hidup di dalam kebenaran. Karena dia roh jahat, dia melakukan kejahatan. Nah, sekarang kalau orang yang percaya Tuhan Yesus bahwa dia adalah yang kudus dari Allah atau dia adalah anak Allah yang kudus, tetapi kita tidak kudus, sama enggak dengan yang mengatakan ini tadi? Sama enggak? Saya percaya di sini tidak ada. Di sini semua orang kudus. Bukan kudus dari Jepara, Jawa Tengah, tapi betul-betul orang kudus yang telah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau hidup orang kudus, nah, dia ada di dekat Masjid Kudus sana. Nah, masuk yang selanjutnya. Saya sebetulnya malu loh berdiri di sini. Ada ibu saya, Ibu Kristi sama Ibu Kristin. Tapi ya istilahnya saya sharing saja dari apa yang saya dapat. Imam besar yang mempersembahkan darahnya sendiri. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Nah, kita tahu
imam besar itu membawa darah anak domba dipercikkan ke tutup pendamaian. Tetapi Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri. Waktu dia mati di atas kayu salib, terakhir yang dia katakan, sudah selesai. Tetelestai, nislam. Jarang disebut ya, nislam ini. Nislam ini bahasa Ibrani dari tetelestai itu. Artinya sudah dibayar lunas, sudah diperdamaikan. Ada kata shalom, sudah diperdamaikan. Tuhan sendiri yang bawa darahnya. Dan salah satu tanda waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu ada beberapa tanda ya, gempa bumi, gelap gulita, kubur orang-orang kudus terbuka. Dan yang terakhir, tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah. Dan kemudian imam besar dan para imam yang lain melihat itu, mereka merobek jubahnya, mereka merasa satu kesedihan yang enggak tahu. Tetapi sebetulnya inilah satu karunia Tuhan yang terbesar, di mana tirai bait suci itu terbelah, supaya orang-orang kudusnya yang percaya kepadanya, ditebus oleh darahnya, itu bisa masuk ke ruang maha kudus, melakukan hubungan yang intim, yang pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau imam besar itu cuma dari semua orang Israel yang mungkin 3-4 juta pada waktu itu cuma satu orang setahun sekali dan harus menguduskan dirinya benar-benar. Kalau tidak masuk ke ruang maha kudus menghadap tabut perjanjian, bisa mati, bisa moek, bisa dead. Itu bisa terjadi. Makanya diberi kerincingan dan rantai. Kalau tiba-tiba dia dipanggil enggak bunyi kerincingannya, ditarik, diseret keluar. Tapi kita diberi izin masuk ke ruang maha kudus oleh karena kasih karunia. Sehingga apa yang terjadi itu di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita boleh masuk ke ruang maha kudus. Berapa hari sekali? Setiap waktu. Sebesar apa kerinduan kita, keinginan kita untuk mendekat kepada Sang Raja di atas segala raja, sebanyak itulah waktu yang Tuhan berikan untuk mendekat ke ruang maha kudus. Cuma permasalahannya ini juga teguran untuk saya ya, bahwa berapa waktu yang kita berikan untuk bergumul intim, untuk intimasi, untuk melakukan saat teduh bersama dengan Tuhan. Jangan-jangan HP kita sudah mengalihkan perhatian kita. HP kita sudah menjadi berhala bagi kita. Jangan-jangan. Saya katakan jangan-jangan karena saya percaya di sini tidak ada. Saya mengatakan itu doa saya. Mudah-mudahan. Saya enggak nyindir ya. Itu untuk saya. Ini masa yang sangat dirindukan oleh orang-orang Israel di dalam perjanjian lama. Hari ini kita bisa masuk ke ruang maha kudus setiap waktu, setiap saat. Contoh, kita mengasihi Tuhan. Apakah kasih Tuhan sebesar kasih kita? Enggak. Kita masih berdosa pun Dia sudah mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih. Kasihnya itu konsisten, tidak berubah, kekal. Yang berubah adalah kasih kita. Kadang besar, kadang kecil, kadang hilang. Sebesar apa kasih kita kepada Tuhan, itu akan terlihat. Sebesar apa kita mau mendekat kepada Tuhan. Semakin kita mendekat dan mendengarkan apa yang Tuhan mau, di situ akan kelihatan kasih kita kepada Tuhan. Gampang kok lihat kasihnya Tuhan, lihat hidup orang benar. Nah, lanjut ya. Selanjutnya bahwa kekudusan itu perintah Tuhan. Kekudusan itu adalah perintah Tuhan. Jadi yang di tempat ini termasuk saya, kalau ingin bersama dengan Tuhan,
di sepanjang masa. Syaratnya cuma satu, hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, hawa nafsu ini banyak sekali ya, nafsu macam-macam. Nafsu makan kalau tidak kita kendalikan, tubuh kita menjadi sakit. Bait yang terdiri dari darah dan daging ini bisa sakit. Kemudian hawa nafsu juga berbicara tentang bagaimana kita mengendalikan panca indera kita. Mata, contohnya mata. Ada firman Tuhan mengatakan, kalau matamu membuat kamu berdosa, cungkilah. Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan surga tapi dengan satu mata yang terbuka. Nah, berbicara tentang mata, saya belajar menguduskan mata saya supaya tidak ada wanita lain selain istri saya yang saya pandang paling cantik, paling saya cintai, sehingga mata saya tidak menyeleweng kepada wanita lain. Loh, kok ngomongnya gitu sih? Karena saya melakukan itu mulai dari zaman pacaran. Bahwa kesetiaan itu supaya kita tidak selingkuh, itu pertama harus diinginkan, disadari, disengaja, dikondisikan. Kalau kita melakukan itu, kita nggak akan selingkuh. Contoh, saya LDR sama dia 5 tahun. Saya dikasih foto sama dia itu kecil 2. Akhirnya saya beli kaca pembesar. Tiap malam sebelum mau tidur, saya lihat foto dia yang kecil itu dengan kaca pembesar. Dan saya nyetel lagu yang mengingatkan tentang kesetiaan. Lagu keroncong, kalau saya nyanyiin, waduh kelihatan saya manusia jadul banget. Lagu keroncong, tapi mengingatkan saya kepada dia. Lagunya hanya satu. Artinya wanita yang saya ingin hanya satu. Tuhan yang saya ingin juga hanya satu. Itu saya kondisikan selama 5 tahun RDR. Saya kondisikan. Dan sekarang setelah saya menikah, saya memutuskan diri untuk memakai kacamata kuda. Nengok ke kiri ataupun ke kanan, itu tidak mungkin bisa karena terhalang. Kemudian di depan saya taruh foto dia yang besar dan cantik itu. Sampai hari ini, dulu dia cantik, hari ini dia tetap cantik. Dan saya tetap cantik. Dan pengakuan saya tentang dia kecantikannya dia itu bagi saya loh ya. Saudara boleh nggak setuju. Kecantikannya itu akut, permanen, dan tervalidasi. Kecantikan dia itu akut, permanen, dan tervalidasi. Itu memang sengaja saya kondisikan. Biar saya jatuh cinta dengan dia sampai Tuhan panggil saya. Atau Tuhan panggil dia. Dikondisikan, itu baru mata, telinga, mulut, tangan, dan yang lainnya. Itu harus dikondisikan untuk tidak berbuat dosa. Daripada gibah, ngegosip, memfitnah, pakailah mulut dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk menghibur orang yang susah, sama-sama mulut loh. Untuk mendoakan, memberkati, bukan untuk mengutuki. Itu baru mulut. Belum telinga, belum yang lainnya. Itu tentang hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Kudus dalam segala sesuatu. Roh, jiwa, tubuh itu harus kudus. Roh, jiwa, tubuh itu harus kudus. Lengkap, sempurna. Ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini perintah Tuhan, bukan perintah saya. Saudara mau ikuti silakan, tidak tanggung sendiri resikonya. Yang sombong saja itu tidak ada di dalam kerajaan surga, apalagi yang tidak kudus. Selanjutnya, ini
Poin yang ini kayaknya kok bombastis banget ya. Mengejar kekudusan. Tapi benar, kekudusan itu harus dikejar. Kita sudah menerima anugerah kekudusan oleh penebusan darah Yesus Kristus. Tetapi untuk terus-menerus hidup kudus sampai dengan kesudahannya nanti, itu harus perlu effort yang besar, kerja keras yang besar. Dengan kemampuan sendiri tidak mungkin. Tetapi bersama dengan pimpinan daripada Roh Kudus, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran. Karena Dia adalah Roh kebenaran. Kita bisa dipimpin untuk hidup di dalam kekudusan karena Dia adalah Roh kekudusan itu. Karena namanya saja Roh Kudus. Ya, kita baca di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, kita tahu darah Yesus itu pertama menebus, menguduskan dan mendamaikan. Mendamaikan kita dengan Allah sendiri melalui darahnya. Nah, kalau kita diperdamaikan dengan Allah, ada shalom di dalam diri kita. Nah, kalau kita memiliki shalom, damai sejahtera, itu pasti akan muncul keluar, buahnya adalah berdamai dengan semua orang. Enggak suka sih gontok-gontokan, kelahi ribut. Kejarlah kekudusan. Ini berbicara tentang apa? Sesuatu yang aktif. Butuh effort. Jadi untuk hidup di dalam kekudusan itu yang jelas begini. Dari pengalaman saya hari lepas hari ternyata belajar untuk hidup di dalam kekudusan pertama berproses. Kemudian berprogres. Berproses dan berprogres. Itu terus menerus sampai dengan Tuhan panggil kita atau Tuhan datang yang kedua kali. Sampai itu terjadi. Apakah itu mampu? Dengan kekuatan sendiri pasti tidak mampu. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itulah yang memberikan kepada kita sebuah kemampuan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan umum, perpuluhan, itu memang persembahan. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, persembahan itu sesuatu yang ya otomatis kita akan pasti memberikan persembahan. Tetapi hal yang terpenting adalah hidup kita ini loh. Kita persembahkan untuk Tuhan atau tidak. Yaitu tadi kayak telinga, mata, mulut, tangan dan sebagainya, panca indera saja. Kita gunakan untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Gak usah jauh-jauh. Tangan ini kan bisa untuk ya memeluk orang yang mungkin sedang luka batin dan sebagainya. Untuk mengelus orang, tumpang tangan atas orang sakit itu baru tangan. Tapi tangan ini juga bisa untuk panjang tangan, untuk nyuri dan sebagainya. Itu bisa. Tinggal pilihan ada di dalam, ada pada kita. Kemudian ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini dalam bahasa Yunaninya metanoia, pertobatan, pembaharuan budi. Dan semua orang Kristen harusnya menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Nah, yang baru sudah datang ini apa dilihatnya? Pembaharuan budi, perubahan karakter. Dan itu harus dilihat. Gak usah jauh-jauh. Waktu saya dibaptis oleh Pak Arifin tahun 91, saya berubah dari perokok berat menjadi tidak merokok. Itu dari yang sepele, rokok. Dari penganut okultisme, semua ilmu saya buang. Saya dilayani kelepasan oleh Om Frankie. Sampai hari ini tidak ada satupun ilmu kebatinan saya. Tetapi Roh Kudus yang di dalam diri saya memberikan kepada saya kesaktian, kekuatan yang lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan yang pernah saya pelajari dulu. Itu yang terjadi. Metanoia. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada kemampuan ya untuk membedakan yang baik,
yang berkenan, dan sebagainya. Dan yang terakhir nih, Hakados Barukhu, yang Maha Kudus terpujilah Dia. Orang Israel itu tidak berani menyebut bahwa Hakados Barukhu itu Yesus Kristus. Tetapi saya berani mengatakan bahwa Hakados Barukhu, yang Maha Kudus terpujilah Dia, adalah Yesus Kristus. Ayatnya di mana yang tadi kita nyanyikan? Di Wahyu 4 ayat yang ke-8. Tapi untuk lebih tahu kita baca di ayat 4, pasal 4 ayat 3 dan 4. Segera aku dikuasai oleh Roh Allah. Lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan Yohanes Rasul tahu siapa seorang ini. Dia adalah gurunya. Yang pertama kali dia melihat pribadi itu, dia tersungkur. Dia adalah Alfa Omega. Dia pernah mati tapi dia bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya. Dia adalah Sang Firman. Yohanes Rasul mengerti benar. Yang duduk di tahta itu seorang. Ditulis dengan huruf besar. Dan ayat yang keempat. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Wahyu 4 ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Seperti tadi kita nyanyikan, Kados, Kados, Kados. Kenapa diulang 3 kali? Karena ini penting banget. Ini penyampaian dengan gaya bahasa, ini majas tautologi. Artinya diulang 3 kali, ini penting banget. Pertama, kudus, sangat kudus, maha kudus. Kudus, sangat kudus, maha kudus. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi seperti ini. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapannya. Dia yang duduk di atas itu dan dia di atas tahta dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu diciptakan. Kita tahu ya, bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Yang menyebutkan dirinya Ihye Asher Ihye, Ego Aimi, akulah aku. Yang bertemu dengan Musa di padang gurun, di semak-semak yang menyala itu. Tuhan mengatakan kepada Musa, Malak Elohim itu mengatakan, Ihye Asher Ihye. Dan Yesus Kristus mengatakan, Ego Eimi, akulah aku. Siapa Dia? Dialah yang disebut Hakados Barukhu. Orang Israel hari ini belum berani menyebut itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus bisa mengatakan bahwa Kristus adalah yang Maha Kudus, terpujilah Dia. Mari saya undang untuk tim PAW. Kita berdoa dahulu. Bapa, terima kasih dengan firman-Mu Tuhan. Meteraikan itu di dalam hati kami, supaya kami mengerti, kami boleh hidup terus-menerus di dalam kebenaran dan kekudusan. Oleh bimbingan pimpinan daripada Roh Kudus.
Dan biarlah dunia boleh tahu bahwa setiap daripada kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan kami boleh menjadi tanda dan alamat sehingga orang melihat kami, orang juga mengakui Tuhan yang kami sembah yang namanya adalah Yesus Kristus. Ada kuasa yang keluar dari kehidupan kami yang juga akan dipakai untuk menyelamatkan pertama-tama untuk suku-suku yang ada di Bali ini dan suku-suku yang ada di Indonesia sampai ke ujung-ujung bumi. Kemampuan itu datangnya daripada-Mu, kuasa itu datangnya daripada-Mu. Taruhlah itu terus di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan, bukti kasih-Mu kepada kami, bahwa Engkau memberikan kepada kami, yaitu penebusan yang kekal. Dan kami percaya perjanjian yang baru itu diikatkan, dimeteraikan dengan darah-Mu sendiri. Dan kami mau menerimanya dengan hormat dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adakah Bapak Ibu Saudara-saudari yang harusnya menerima roti dan anggur tapi belum menerima? Kalau ada yang belum, bisa angkat tangan biar bisa dilayani para asyir. Sudah semua? Ya, ada di. Sambil mempersiapkan diri, boleh satu lagu? Kadosh, 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 Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Ini roti yang dipotong bulat, tidak bertepi, dan ini roti yang tidak beragi. Dan waktu kita mengangkat ini, kita mengimaninya. Ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Dia yang tidak pernah berdosa dijadikan berdosa. Tubuhnya dicabik-cabik, disalibkan. Dan bahwa oleh bilurnya kita semua sudah disembuhkan. Baik itu penyakit jasmani, penyakit jiwani maupun penyakit rohani. Kita disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Percayakah Bapak Ibu Saudara-saudari, roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Tetapi yang terakhir ini yang sangat mengesankan bagi saya. Waktu dia mengatakan, sudah selesai. Tetelestai, nislam. Bahwa kita sudah ditebus lunas, dibayar lunas, diperdamaikan dengan Allah sendiri melalui pencurahan darahnya. Dan kita tahu, harga diri kita adalah senilai dengan kematian Yesus, Tuhan kita, Raja kita, yang agung, yang mulia, yang maha kudus itu. Itulah harga diri kita. Karena itu
sadarilah supaya dengan kesadaran itu kita tidak lagi berbuat dosa karena harga kita senilai harga Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Inilah cawan ucapan syukur yang di atasnya kita mengucapkan syukur. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan sendiri oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari bahwa cawan yang kita angkat tinggi ini, yang di atasnya kita mengucapkan syukur, adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralabasyana kanamu, innakara kanamu, shadakara batakanamu, odikera batakanamu, yedeke nama takanamu. Oh ralabasyana, yadakanamu, yadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan firman-Mu dan kurban tubuh darah-Mu, kami percaya kami telah dipersatukan dengan Engkau. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Itulah yang menjadikan jaminan bagi kami untuk kami bisa mengejar hidup di dalam kekudusan bersama dengan kuasa-Mu, penyertaan daripada Roh Kudus-Mu. Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang beserta kami, memampukan kami, menjadikan kami hari-hari kami penuh dengan kemenangan, hari-hari kami penuh dengan mujizat, hari-hari kami penuh dengan keajaiban bersama Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang namanya adalah Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari para kekasih Tuhan, warga kerajaan, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, Roh yang memberi kemampuan kepadamu semua untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Roh yang memimpin kepadamu untuk berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Roh itu pula lah yang menyertai engkau di sepanjang jalan hidupmu, sehingga wabah tulah kecelakaan maut tidak ada yang pernah menyentuh engkau. Demikian pula kiranya biarlah hidupmu, rumah tanggamu diberkati, anak cucumu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, dan apa saja yang kau kerjakan Tuhan menjadikannya berhasil. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.